Ambil makananmu dan tontonlah GPC. Siap! Rilekskan jarimu dan pencet subscribe. Singkat cerita, udah masuk ke sekolah masing-masing. Nah, di sela-sela gue lagi balas chat Putra, ada satu cowok yang lewat depan kelas gue. Tinggi, putih, senyumnya manis. Malamnya pas lagi makan nasi goreng sama Putra, gue ceritain soal cowok itu. Putra dengar dengan muka serius, terus bilang dengan santai, "Ya udah, deketin aja." Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah gak sih kalian ngebayangin bisa nikah sama kelas sendiri? Bukan cerita di film, bukan di novel, tapi beneran di kehidupan nyata, coy. Itu yang terjadi di kehidupan gue. Tapi perjalanan menuju ke sana gak mulus. Berliku, nanjak, bahkan ada bagian yang bikin gue hampir nyerah total. Nenek kece naik biang lala. Hai Sobat GPC, kenalin gue Lala. Usia gue 29 tahun. Dulu hidup gue penuh dengan rasa minder, ngerasa gagal, dan ngerasa gak punya masa depan. Akhirnya berubah jadi sesuatu yang bahkan dulu gak pernah berani gue bayangin. FYI, gue lahir di keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Dari kecil gue udah jadi anak yatim pasif. Bapak gue ada, tapi gak pernah nafkahin keluarga sama sekali. Semua kebutuhan kita dari gaji ibu gue yang gak seberapa itu. Ibu gue kerja keras sendirian demi gue sama abang gue bisa sekolah. Dari kecil gue udah tahu artinya hidup untuk merasa cukup dengan apa yang udah kita punya. Gak banyak minta dan harus belajar mandiri lebih cepat dari teman-teman gue yang lain. Tapi di tengah semua itu, gue beruntung punya satu hal yang gak semua orang punya, yaitu sahabat yang beneran ada. Namanya Putra. Kita udah temenan dari SD, dan persahabatan kita itu tipe yang susah dijelasin tapi gampang dirasain. Soalnya kita senasib, hehe. Putra punya nasib yang mirip sama gue, yatim pasif juga. Ibu gue kenal baik sama dia, karena dia sering main ke rumah gue buat main game atau ngerjain tugas. Begitu juga sebaliknya, ibunya Putra udah akrab sama gue. Waktu SMP, kita sering banget dianggap pacaran sama temen-temen, karena emang sedekat itu. Bahkan beberapa kali ada yang nanya, kenapa gak coba pacaran aja? Dan kita berdua kompak langsung nolak. Gimana enggak? Si Putra tuh orangnya tengil banget, petang-tang-peteng-teng, sok jagoan banget dah. Mana pelenger lagi. Tapi plusnya dia tuh humoris. Nah, karena humorisnya itu, dia disukai banyak cewek di sekolah. Sedangkan gue gak ada rasa sama sekali. Dia juga enggak. Kita kayak kakak ade yang saling ngerti tanpa harus banyak ngomong. Pernah nih, kalau lagi ke kantin sama Putra, sering banget traktir dia jajan. Soalnya gue tahu dia jarang bawa uang saku, bahkan kadang gak bawa uang sama sekali. Dia sering banget bilang, "Lah, gue gak enak ditraktir terus." Gue bilang aja, "Halah, kayak sama siapa aja lu." Alasannya dia gak bawa uang jajan tuh bukan karena keluarganya pelit, tapi karena abangnya Putra punya kebiasaan buruk, mabok dan pinjol. Rumahnya sering didatangin orang gak dikenal buat nagih hutang. Dan ibunya Putra terpaksa bayarin utang abangnya itu. Nah, kondisi itu bikin Putra stres berat. Sampai beberapa kali dia nyoba buat mau pindah ke isekai. Dan gue yang selalu ada sama dia nyoba cegah dia, kasih dia alasan buat tetap lanjutin hidup. Itu bagian dari persahabatan kita yang gak pernah gue ceritain ke sembarang orang. Gak kerasa kita udah masuk SMA. Tapi kali ini kita beda sekolah. Putra di SMA N2, gue di SMA N1. Awalnya sedih banget karena waktu main kita jadi berkurang drastis. Tapi kita tetap dekat lewat chat dan sesekali ketemuan di warung mie ayam deket rumah. Dan di salah satu sesi makan mie ayam itulah Putra cerita dia mulai kerja part-time. Jaga stand ST dari pulang sekolah sampai jam 9 malam. Gue denger itu sedih dan khawatir dia kecapean. Tapi dia bilang butuh uang buat kebutuhan belajarnya sendiri. Alhasil gue spontan nawarin diri buat nemenin dia kerja part-time juga. Tapi setelah izin ke ibu gue, jawabannya malah gak boleh. Katanya, "Ngapain sih part-time segala? Di rumah aja. Biar rumah ini gak kosong dan bersih. Ibu kerja sampai malam, abang kamu sibuk kuliah."
Jujur gue denger itu nahan amarah banget. Udah ketebak sih, karena kalau bukan gue yang beres-beres rumah, ya siapa lagi? Tuh rumah udah kayak kapal pecah kalau sehari aja gue gak ada. Besok paginya Putra chat nanyain gimana hasilnya. Gue bilang gak dikasih izin. Dia langsung hibur gue nawarin traktir nasi goreng sebagai obat kecewa. Dan gue yang emang cinta banget sama nasi goreng langsung semangat lagi. Singkat cerita udah masuk ke sekolah masing-masing. Nah, di sela-sela gue lagi balas chat Putra, ada satu cowok yang lewat depan kelas gue. Tinggi, putih, senyumnya manis. Dan gue yang tadinya tipe orang yang gak gampang naksir cowok sekitar, tiba-tiba ngerasa jantung gue berdebar kayak abis dicopet cuy. Ternyata dia anak kelas sebelah. Tiap istirahat gue suka gak sengaja lihat dia. Dan makin lama gue makin sadar, fix, ini gue naksir cuy. Malamnya pas lagi makan nasi goreng sama Putra, gue ceritain soal cowok itu. Putra dengar dengan muka serius, terus bilang dengan santai, ya udah deketin aja. Gue ketawa, lah ya kali cewek duluan ngejar cowok. Tapi Putra serius. Dia kasih gue strategi yang detail. Gue disuruh masuk ke eskul yang sama, pura-pura gak masuk sekolah sehari, terus sok tanya kabar kegiatan eskul lewat chat. Biasanya ada grup eskul yang isinya nomor anggota baru. Nah, dari situ gue bisa kenalan. Ternyata cowok itu namanya Rian. Rian suka kegiatan yang tenang, dan eskul yang dia ikutin adalah English Club. Gue langsung daftar, jalanin semua saran Putra, dan lo mau percaya gak guys? Saran itu berhasil dong. Gue sama Rian mulai temenan. Rian ini tipe yang pendiam banget, dan jujur di awal gue lumayan tertekan ngajak dia ngobrol. Berasa ngobrol sama Benteng Takeshi. Tapi pelan-pelan nyambung juga. Gue laporan ke Putra kalau cara yang dia kasih berhasil. Dia langsung pasang muka sok bangga. Kan apa gue bilang, kalau mau modus ke Rian, tanya ke gue aja. Dan gue jadi beneran nanya ke dia terus. Dari nanya tugas bareng, minta diajarin materi, bahkan rela berangkat telat demi hukuman lari keliling lapangan bareng Rian. Iya, gue segitunya. Jangan judge ya guys. Singkat cerita, naik kelas 11 nih. Ternyata gue satu kelas sama Rian. Gue nahan teriakan gue sekuat mungkin pas baca daftar nama di papan pengumuman itu. Perlahan Rian jadi makin ceria waktu sama gue, gak secanggung dulu. Gue pikir semua lagi berjalan sempurna. Tapi pas naik kelas 12, gue mutusin buat stop ngejar Rian dan fokus ke ujian masuk universitas top 10 Indonesia yang udah jadi impian gue dari lama. Kabarnya Rian juga punya incaran kampus yang sama. Gue jadi makin semangat belajar ini mah hehe. Tapi guys, hasilnya sadly gue gak lolos. 2 kali nyoba, 2 kali juga gue ditolak. Sedangkan Rian lolos di percobaan pertama. Dan gue lulus SMA dengan perasaan malu, minder, dan ngerasa ditinggal teman-teman yang udah pada duluan. Gue bahkan gak berani natap ibu gue yang udah banting tulang buat bayarin sekolah gue. Singkat cerita, Putra gak lanjut kuliah karena biaya dan milih buat kerja. Putra nawarin gue kerja bareng di pabriknya biar ada kegiatan. Gue lamar, apesnya ditolak juga. 3 kali gue jatuh dalam waktu singkat. Gagal kuliah 2 kali, gagal kerja sekali. Dan di tengah semua itu, gue lost contact sama Rian. Gak tahu dia di mana. Gue di titik yang beneran gak tahu hidup gue mau dibawa kemana. Putra yang udah gak tahan lihat gue sedih berkepanjangan, suatu hari nawarin sesuatu yang bikin gue langsung bengong. Dia ngasih brosur beasiswa full S1 luar negeri yang lagi dibuka. Gue diem lama banget. Dalam negeri aja gak keterima, apalagi luar negeri coba. Logika gue waktu itu emang spesimis itu. Tapi Putra terus maksa, dan akhirnya gue mulai baca persyaratannya. Salah satu syaratnya, dokumen-dokumen harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang artinya butuh biaya yang besar. Gue izin ke ibu sekaligus minta biaya. Dan ibu gue bilang, kamu anak cewek ngapain kuliah segala? Mending cari kerja aja biar bisa bantu ibu bayar utang. Mental gue hancur guys. Gue sampein itu semua ke Putra sambil nangis di depannya. Dan lo tahu apa yang Putra lakuin? Dia ngeluarin uang 1 jutaan dari dompetnya. Terus bilang, kalau gitu gunain uang gue dulu aja buat urus dokumen lo. Gue langsung tolak. Gue tahu itu uang tabungan dana darurat dia. Tapi Putra maksa. Lo harus terima lah. Ini tanda terima kasih gue karena dulu lo sering traktir gue makan. Gue masih punya tabungan yang lebih dari ini kok. Dengan berat hati gue terima dan mulai daftar. 4 bulan gue nunggu sambil nyicil belajar wawancara pakai bahasa Inggris. Gue overthinking parah, takut gagal lagi.
Sampai akhirnya pengumuman keluar dan syukurnya gue lolos, guys. Gue keterima beasiswa full S1 di salah satu negara Asia. Reaksi pertama gue bukan seneng, tapi kaget total. Ibu kaget, abang kaget, putra kaget, Pak RT kaget, semuanya kaget dah pokoknya. Ternyata yang bikin gue lolos adalah public speaking gue yang kuat. Berkat hasil dari ikut organisasi semasa SMA. Nilai akademik mah cuma jadi pendukung doang. Gue kuliah sambil part-time di sana. Dan dari hasil kerja itu gue lunasin hutang ke putra. Bahkan gue lebihin sebagai tanda terima kasih. Dia awalnya nolak lebihannya, tapi gue paksa. Karena gak ada jumlah uang yang cukup buat bayar semua yang udah dia lakuin buat gue. Di tahun ketiga kuliah, gue dapat kabar dari Putra kalau ibunya kena TBC. Tapi di saat yang sama, abangnya Putra mulai tobat, nemenin ibunya sembuh dan cari kerja yang halal. Putra yang selama ini khawatir meninggalkan ibunya, akhirnya bisa napas lega. Dia mulai masuk LPK buat kerja ke Jepang. 4 bulan pelatihan, dan sekarang dia udah dapat penempatan kerja yang nyaman di sana. Gue ikut seneng banget dengernya. Gue lulus kuliah, balik lagi ke Indonesia, dan mulai kerja di Jakarta. Setahun kerja di sana, gue dapat kabar dari teman SMA kalau ada reuni kelas, dan otomatis Rian bakal ada. Gue langsung iyain tuh, sekalian jenguk ibu gue di kota asal. Di tengah acara reuni itu, tiba-tiba ada cowok yang nyamperin gue, dan itu Rian. Tapi bukan Rian yang gue kenal dulu, mukanya lebih dewasa, pakaiannya rapi dan wangi. Sialan, gemeter lutut ade bang. Kita saling tanya kabar, basa-basi, dan dia minta Instagram gue. Gue deg-degan gak karuan, guys. Di DM, dia cerita habis lulus kuliah langsung kerja di perusahaan di Jakarta. Dan plot twistnya, perusahaannya lumayan deket sama tempat gue kerja. Kita lagi ngerantau di kota yang sama, guys. Dunia sekecil itu ya ternyata. Mulai dari situ, kita PDKT. Sekitar sebulan, dia tiba-tiba nembak gue pas lagi makan di restoran. Katanya, "La, sebenarnya gue udah seneng sama lo dari kita kelas 10 SMA. Awalnya gue mau ngajak pacaran pas kelas 11. Tapi waktu itu gue mau fokus pendidikan dulu. Dan sekarang gue gak mau kehilangan lo untuk kedua kalinya." Gue hampir pingsan di tempat, guys. Semua modus yang gue lakuin sejak kelas 10, yang gue kira sia-sia, ternyata dirasain dia juga dari dulu. Gue langsung terima lah. Langsung chat Putra malam itu juga dan berterima kasih atas semua saran modusnya yang gak sia-sia. 5 bulan pacaran tanpa masalah, kita udah saling kenalan ke keluarga masing-masing. Dan suatu sore di pantai, Rian ngelamar gue. Satset banget dia, bikin gue salting 2 kali dalam waktu singkat. Gue terima tanpa pikir panjang lah. Di hari pernikahan gue, Putra datang bela-belain pulang dari Jepang. Dan yang bikin gue kaget, dia bawa pacarnya, orang Jepang. Gue ketawa dalam hati. Lo yang dulu kasih gue saran modus, sekarang lo sendiri yang berhasil dapat hati cewek Jepang. Gacor banget si Putra. Dari semua yang gue laluin, ada pembelajaran penting yang pengen gue share ke kalian. Kalau kegagalan itu bukan akhir, dan seringkali kegagalan itu yang ngarahin kita ke jalan yang lebih baik dari kita rencanain. Gue gagal masuk kampus dalam negeri 2 kali, tapi justru itu yang akhirnya bawa gue ke beasiswa luar negeri. Dan niat yang baik serta usaha yang konsisten itu gak pernah sia-sia. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa hidup gak adil, gagal terus, atau ngerasa semua orang udah lebih maju dari lo, gue mau bilang jangan banding-bandingin jalan lo sama jalan orang lain. Karena lo gak tahu plot twist apa yang udah Tuhan siapin di depan. Dan gue buktinya. Makasih ya Sobat GPC udah dengerin cerita panjang gue hari ini. Kalaupun kalian relate sama bagian manapun dari cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye!